Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, santri kelas 8. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak ada suatu halangan apapun. Walaupun pada kali ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan harus melakukan pembelajaran secara online. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Kalian harus tetap semangat belajar, khususnya belajar PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dalam mengikuti pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Di sini Ustazah akan menyampaikan materi PPKN kelas 8 pada bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian bisa buka buku kalian masing-masing pada bab pertama. Sebelum Ustazah melanjutkan ke materi, Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator, yaitu kompetensi dasarnya menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian indikatornya menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Apakah kalian tahu kapan bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Ada yang ingat? Ya, pada tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Karena pada saat itu, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa mendapat ancaman yang luar biasa dan hampir saja Pancasila musnah dari bumi pertiwi. Tetapi hal tersebut tidak terjadi karena berkat perjuangan para pahlawan kita yang pantang menyerah dalam mempertahankan keutuhan Pancasila. Jadi, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Ustazah akan menyampaikan sedikit materi tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat itu juga, Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yaitu sendi atau dasar atau aturan, peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila itu berisi 5 dasar aturan tingkah laku manusia yang penting dan baik. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, fungsi dan peran Pancasila.
Di sini terdapat 7 fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dimaksud demikian agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Dan setiap bangsa itu mempunyai jiwa masing-masing. Kemudian Pancasila lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Karena setiap bangsa itu memiliki ciri khusus masing-masing, dan di Indonesia itu Pancasila sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Selanjutnya yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu segala sumber hukum atau peraturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh melanggar Pancasila dan harus berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada pada Pancasila tersebut. Karena sejatinya Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1945. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi di sini terdapat 7 fungsi dan peran Pancasila. Kalian bisa baca ulang 7 fungsi dan peran Pancasila tersebut. Sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa pada tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 itu dijadikan sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan fungsi Pancasila serta peranan Pancasila itu terdapat 7 fungsi. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan kalian bisa menyerap materi apa yang telah Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi kurang jelas. Kalian bisa baca buku kalian lagi pada bab pertama. Ustazah terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ustazah minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.